Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam renungan hari ini. Pernahkah Anda merasa hidup ini berjalan begitu saja? Tanpa arah dan tujuan yang jelas, kita bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, dan begitu seterusnya. Kita mungkin bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya semua ini? Apakah ada panggilan yang lebih besar untuk hidup kita? Hari ini, kita akan merenungkan sebuah kisah luar biasa dari Injil Markus, pasal 1, ayat 14 hingga 20. Ini adalah kisah tentang panggilan pertama, sebuah momen yang mengubah segalanya bagi beberapa nelayan sederhana di tepi Danau Galilea. Mari kita lihat ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata, sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perhatikan konteksnya. Pelayanan Yohanes Pembaptis baru saja berakhir secara tragis. Mungkin ada perasaan takut, ketidakpastian, bahkan kekecewaan di antara orang-orang. Namun, di tengah situasi yang tampak suram itu, Yesus justru datang. Ia tidak datang dengan diam-diam, tetapi dengan sebuah proklamasi yang kuat. Waktunya telah genap. Ini bukan sekadar penanda waktu biasa, tapi ini adalah momen puncak dari rencana keselamatan Allah yang telah dinubuatkan selama berabad-abad. Pesan Yesus sangat jelas dan mendesak. Pertama, kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan lagi janji di masa depan yang jauh, tetapi sebuah realitas yang hadir di dalam dan melalui dirinya. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di mana kehendaknya terjadi, di mana ada keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Yesus membawa realitas surga ke bumi. Pesan ini seharusnya menggetarkan hati kita. Bayangkan, Raja segala raja datang untuk memulai pemerintahannya, bukan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi dengan kasih dan anugerah. Lalu, apa respons yang Yesus minta? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan atau metanoia dalam bahasa Yunani berarti perubahan pikiran, perubahan arah hidup secara total. Ini bukan hanya soal menyesali dosa, tetapi berbalik 180 derajat dari jalan hidup kita yang lama menuju jalan hidup yang baru di dalam Kristus. Dan pertobatan ini harus disertai dengan iman, yaitu percaya sepenuhnya pada kabar baik, Injil, bahwa keselamatan tersedia bagi kita melalui Yesus Kristus. Ini adalah panggilan pertama yang Yesus sampaikan kepada semua orang, termasuk kita hari ini. Apakah kita sudah merespons panggilan untuk bertobat dan percaya ini dengan sepenuh hati? Sekarang, mari kita lanjutkan ke ayat 16 sampai 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Coba kita bayangkan sejenak pemandangan ini. Simon dan Andreas adalah nelayan profesional. Menebar jala adalah mata pencaharian mereka. Keahlian mereka, identitas mereka. Jala itu bukan sekadar alat, itu adalah simbol dari seluruh hidup mereka, keamanan finansial mereka, dan masa depan mereka. Lalu datanglah Yesus, seorang yang mungkin belum terlalu mereka kenal, dan ia hanya mengucapkan satu kalimat sederhana. "Mari, ikutlah aku." Panggilan ini sangat radikal. Yesus tidak menawarkan gaji yang lebih baik, tidak menjanjikan pekerjaan yang lebih mudah. Ia justru menawarkan identitas yang baru. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus melihat potensi dalam diri mereka, yang bahkan mereka sendiri mungkin tidak pernah menyadarinya. Mereka ahli dalam menangkap ikan, tetapi Yesus akan melatih mereka untuk sebuah tugas yang jauh lebih mulia, yaitu membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Allah. Yang paling menakjubkan adalah respons mereka. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kata segera menunjukkan sebuah keputusan yang spontan, tanpa keraguan, tanpa tawar-menawar. Mereka meninggalkan segalanya. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, sumber penghasilan mereka, zona nyaman mereka, hanya untuk mengikuti Yesus. Ini adalah iman yang luar biasa. Iman yang berani mengambil risiko. Mereka tidak bertanya, "Yesus, bagaimana dengan keluarga kami? Bagaimana kami akan makan besok? Apa jaminan yang bisa engkau berikan?" Mereka hanya percaya pada pribadi yang memanggil mereka. Ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita. Apa jala dalam hidup kita yang mungkin menghalangi kita untuk mengikuti Yesus sepenuhnya? Mungkin itu adalah pekerjaan kita, ambisi kita, harta kita,
atau bahkan rasa nyaman kita. Apakah kita berani untuk segera meninggalkan jala itu ketika Yesus memanggil? Kisah ini belum berakhir di ayat 19 dan 20. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Kali ini, panggilannya ditujukan kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka juga sedang bekerja, sibuk dengan jala mereka. Sama seperti Simon dan Andreas, mereka juga segera merespons panggilan Yesus. Namun, ada satu detail tambahan yang sangat penting di sini. Mereka tidak hanya meninggalkan jala dan perahu, tetapi mereka juga meninggalkan ayahnya, Zebedeus, dalam budaya Yahudi pada saat itu. Meninggalkan ayah, apalagi saat sedang bekerja bersama, adalah tindakan yang sangat tidak lazim dan bisa dianggap tidak menghormati orang tua. Ini menunjukkan betapa kuat dan mendesaknya panggilan Yesus itu. Panggilan untuk mengikuti Kristus, mengalahkan ikatan duniawi yang paling kuat sekalipun, termasuk ikatan keluarga. Ini bukan berarti kita harus membenci keluarga kita. Tentu tidak. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Tetapi ini berarti bahwa loyalitas tertinggi kita haruslah kepada Kristus. Ketika ada pilihan antara kehendak Kristus dan tuntutan dunia, bahkan dari orang-orang terdekat kita, kita harus memilih Kristus. Zebedeus ditinggalkan bersama orang-orang upahannya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga yang cukup mapan. Mereka memiliki bisnis perikanan. Yakobus dan Yohanes tidak meninggalkan kemiskinan. Mereka meninggalkan sebuah prospek masa depan yang cerah dan stabil secara ekonomi. Mereka menukar kepastian duniawi dengan sebuah petualangan. Iman bersama Yesus. Mereka mengerti bahwa mengikuti Yesus adalah investasi terbaik yang pernah ada. Sebuah harta yang nilainya jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari renungan hari ini? Pertama, panggilan Tuhan itu selalu aktif dan relevan. Seperti ia datang ke Galilea 2000 tahun yang lalu, ia juga datang ke dalam hidup kita hari ini, di tengah kesibukan kita, di tengah ketidakpastian kita. Ia membawa pesan yang sama. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, dan percayalah, ini adalah panggilan universal bagi semua orang. Kedua, panggilan untuk mengikuti Yesus adalah panggilan yang radikal dan menuntut segalanya dari kita. Seperti para murid pertama yang meninggalkan jala, perahu, dan bahkan keluarga mereka. Kita juga dipanggil untuk melepaskan apapun yang menjadi berhala dalam hidup kita, apapun yang menghalangi kita untuk mengikut Dia dengan totalitas. Mengikut Yesus bukanlah sekadar aktivitas tambahan di hari Minggu. Ini adalah sebuah gaya hidup yang baru, sebuah penyerahan diri total di mana Yesus menjadi pusat dari segalanya. Ketiga, Yesus melihat potensi luar biasa di dalam diri kita. Ia melihat Simon, seorang nelayan impulsif, dan melihat Petrus, batu karang gereja. Ia melihat Yakobus dan Yohanes, anak-anak guru yang pemarah, dan melihat para rasul kasih. Ia juga melihat kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, dan berkata, "Mari, ikutlah aku punya rencana besar untukmu. Aku akan mengubahmu menjadi penjala manusia." Ia ingin memakai kita untuk tuannya yang mulia, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk dipanggil dan diubahkan olehnya? Hari ini, mari kita hening sejenak. Dengarkanlah suara Nia yang lembut memanggil nama kita. Mari, ikutlah aku. Apa jawaban kita? Apakah kita akan terus berpegang pada jala kita yang sudah usang? Atau akankah kita dengan iman yang berani berkata, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aku mau mengikutimu, kemanapun Engkau memimpin." Semoga kisah panggilan para murid pertama ini menginspirasi kita untuk merespons panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan iman, ketaatan, dan sukacita. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan kepada teman dan keluarga, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.